super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ulpa dari Prodi PPKN semester 6 dengan NIM 2169010749. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi saya yang berjudul Konstitusi dan Kewarganegaraan. Konstitusi dan kewarganegaraan adalah dua konsep penting dalam sistem hukum suatu negara. Adapun konstitusi adalah dokumen hukum atau serangkaian dokumen yang mengatur dasar-dasar organisasi, struktur, kekuasaan, dan hak-hak dasar warga negara. Dalam konsep suatu negara atau entitas politik, konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam negara tersebut, menetapkan kerangkaian kerja bagi pemerintah serta hak dan kewajiban warga negara. Biasanya, konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan antar berbagai cabang pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjelaskan hak-hak individu dan batasan-batasan terhadap pemerintah. Adapun kewarganegaraan mengacu pada status hukum seorang berbagai anggota suatu negara yang memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu. Setiap negara memiliki aturan yang mengatur bagaimana seseorang dapat memperoleh, mempertahankan, atau kehilangan kewarganegaraan. Hal ini biasanya ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang kewarganegaraan tersebut. Kewarganegaraan memberikan hak-hak seperti hak memilih dan hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, serta kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi hukum negara tersebut. Adapun tujuan konstitusi dan kewarganegaraan, yang pertama, mengatur organisasi negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antar berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun yang kedua, menjamin hak dan kebebasan. Konstitusi biasanya mengandung deklarasi hak atau bagian yang menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil, dan hak-hak tujuan. Adapun tujuan konstitusi dan kewarganegaraan, yang pertama, mengatur organisasi negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antar berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun yang ketiga, menetapkan kewajiban warga negara. Konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjalankan tugas sipil. Adapun tujuan konstitusi dan kewarganegaraan, yang pertama, mengatur organisasi negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintah dan pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun yang kedua, menjamin hak dan kebebasan. Konstitusi biasanya mengandung deklarasi hak atau bagian dan menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan yang adil, dan hak-hak lainnya. Adapun yang ketiga, menetapkan kewajiban warga negara. Konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjalankan tugas sipil. Adapun yang keempat, mempromosikan keberagamaan dan persatuan. Konstitusi seringkali mencerminkan nilai-nilai nasional dan mencoba mengatasi perbedaan dan konflik dalam masyarakat dengan mengakui keberagaman budaya, agama, dan etis, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan nasional. Adapun yang kelima, menciptakan kepastian hukum. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil bagi negara tersebut. Adapun yang keenam, menetapkan proses perubahan. Konstitusi biasanya mencangkup
mekanisme untuk mengubah atau memperbaiki konstitusi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Adapun faktor-faktor kewarganegaraan, yang pertama, hak-hak politik. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Adapun yang kedua, kewajiban wajib militer. Di beberapa negara, kewarganegaraan bisa mempengaruhi kewajiban militer atau pelayanan negara lainnya. Adapun yang ketiga, akses dan pelayanan politik. Kewarganegaraan juga dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap layanan publik tertentu seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Adapun yang keempat, perlindungan konsuler. Kewarganegaraan memberikan hak atas perlindungan konsuler dari negara asal di luar negeri. Adapun yang terakhir, perlindungan konsuler. Kewarganegaraan memberikan hak atas perlindungan konsuler dari negara asal di luar negeri jika diperlukan. Keduanya, konstitusi dan kewarganegaraan membentuk kerangka hukum dan publik yang identitas individu dalam suatu negara. Baik, itulah tadi dari pemaparan dari saya mengenai konstitusi dan kewarganegaraan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.